Sebuah bangunan 3 lantai milik Sekolah Islam Terpadu Ulil Albab di Sematang Borang, Sakup Baru, Palembang, Provinsi Sumatera Selatan mendadak roboh. Sebelum roboh, bangunan 3 lantai itu hendak direnovasi. Tak pelak akibat musibah ini, 1 orang tewas dan 1 orang lainnya mengalami luka dalam peristiwa yang terjadi Jumat 1 Juli 2022 sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Korban meninggal dunia itu adalah Agus Nuzlan, warga desa Tanjung Atap, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir. Korban baru hari pertama bekerja melakukan renovasi di bangunan tersebut. Kini jenazah korban sudah berada di Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk dilakukan visum. Mandor dari proyek renovasi tersebut, Samsudin, warga Talang Jambi Palembang, mengaku baru hari pertama mengambil proyek tersebut. Rehab ini roboh tiba-tiba tadi, korban 1 orang anak-anak umur 15 tahun sudah dibawa, dan tadi ada tukang bangunan yang tertimpa, dan saat ini jenazah sudah dievakuasi manual dan sudah dibawa ke RS Bayangkara Palembang. Ini bangunan apa nih Pak? Ini bangunan sekolah 3 lantai lagi direhab ya. Lagi direhab. Lagi direhab. Ya, lagi direhab. Ini pemiliknya di Jakarta, ini juga kawasan sekolahnya juga ya. Oke, langkah selanjutnya dari kecamatan sendiri Pak? Ya, kami sudah berkoordinasi dengan Dinas PUPR Kota Palembang. Tadi juga ada rekan dari Dinas Pemadam Kebakaran membantu evakuasi, dan besok mungkin kami segerakan untuk membantu mengangkat sisa-sisa bangunan yang masih ada ini, karena itu di belakang itu menimpa rumah tetangga, rumah warga. Jadi kita bantu, dan untuk yang korban yang saat ini di rumah sakit akan kami cek kaitan dengan pertolongan pertamanya, BPJS dan sebagainya. Penyebabnya sendiri seperti apa Pak Jamal? Penyebabnya sendiri itu mungkin ya bangunannya kurang kokoh ya, strukturnya ini kan posisi masih dibangun, masih ada steger-steger ini, jadi mungkin kondisinya kurang bagus. Dan tadi korban menurut informasi itu yang pemasang kusen, lagi masang kusen. Oh, korbannya lagi sedang. Iya, korban yang masang, meninggal itu korban meninggal itu lagi masang. Berarti korban tewas itu sedang bekerja ya? Sedang bekerja, dia mungkin karena dia lembur borongan gitu, jadi dia mungkin sampai sore tadi. Untuk korban orang mana Pak Camat? Yang jelas bukan warga Sako Pak. Sampai sekarang masih belum diketahui, ini mobil masih di sini, nanti akan masih cari informasi lagi. Tapi orang Palembang atau Orang Palembang. Korbannya berapa banyak Pak Jamal? 1 orang. 1 orang. Yang luka-luka? meninggal dunia. Luka-luka 1 orang 15 tahun, itu dari pemilik rumah yang ada di 2 jadi korban. 2, 1 meninggal dunia. Untuk kondisi sekolah sendiri usianya sudah berapa lama? Kalau ini baru dibangun. Ini yang baru dibangun Pak. Baru Bukan dibangun. direhab berarti Pak ya? Baru dibangun. Baru bangun. Oh, Cuman baru masih lagi dibangun. proses pembangunan. Yang sebelumnya sudah ada memang tempatnya mungkin di. Oh, ini penambahan ruangan mungkin ya? Jadi, Jadi 3 lantai itu robohnya dari atas? iya, ke bawah? iya. Ini coran semua Pak. Ini bisa kita lihat coran semua. Ya kondisinya memang cukup parah ini. Maaf Pak, sedikit pengulangan asalnya ini. Saya kan baru hampir 2 minggu Pak. Ya. Nah 2 minggu saya panggil pemborongnya. Ini strukturnya layak atau enggak? Bentar Pak. Ulang Pak ya. Gimana Pak? Saya tanya struktur Pak ya. Layak atau enggak ini untuk bangunan 3 lantai? Kalau menurut saya ini enggak layak, karena lantainya itu waktu saya berjalan itu geger Pak. Geger ya. Sudah geger. semua. Baik dari lantai 1 sampai lantai 3 Pak. Sudah ke lantai atas itu retak-retak. Saya naik ke atas. Apanya itu Pak yang retak? Pelap. Retak atas. Dak atas ya. Iya, sudah retak-retak itu bergaris tembus ke lantai air. Nah situ saya panggil pemborongnya itu. Pak Udut, tidak salah namanya. Di samping bangunan yang roboh itu. Itu udah diplaster semua kondisi bangunan. Sudah Pak sebagian. Ya. Nah jadi saya tanya layak atau enggak, dia jawab layak. Tapi kalau menurut saya enggak layak itu. Iya, saya juga kan tahu Pak. Saya juga ibaratnya kayak pemborong juga Pak. Jadi saya panggil. Nah itu Pak. Kita baru hari pertama kabarnya Pak masuk Iya. ke situ. Iya. Termasuk juga dengan korban ini katanya hari ini baru datang tadi sekitar jam 3. Nah, kalau hari ini Pak, saya mau masang pintu. Masang kusen jendela sama pintu ya. Pasang pintu, kusen jendela, itu pasang plafon, terus mau propel. Nah, keraguan saya mau propel itulah karena lantai itu waktu saya berjalan itu geger. Geger Pak ya. Nah, ya kan saya panggil pemborong, katanya layak, tapi kalau saya nggak layak. Itu udah berapa lama ditinggalkan oleh pemborong yang lama Pak? Udah lama Pak, udah berganti berapa pemborong.
terakhir saya mau finishing. Finishing itu kan yang tinggal perhalus lah. Iya. Pasang plafon, pasang listrik, pasang keramik. Gitu. Pas kejadian kita tahu. Pas kejadian kronologinya? Saya pulang sebentar mau sholat maghrib. Pas saya mau mandi, telepon tuan rumah, katanya bangun roboh. Saya nggak percaya itu. Roboh semua Pak ya? Ternyata. Saya nggak percaya sebenarnya. Tuan rumah itu maksudnya yang punya sekolah ya Pak? Iya. Yang punya yayasan. Yang punya yayasan. Katanya Terus? roboh katanya. Saya nggak percaya. Siapa nama kita, Pak? Pak Samsudin. Berapa tahun, Pak? Ya? Berapa tahun? Umur Pak? Umur saya 51. 51. Oke, Pak. Terus Pak, setelah Bapak ini ke TKP sudah gimana kondisinya Pak? Ya sudah rame Pak. Mayat sudah mau dikeluarin dari dalam Bongkahan ya? Iya. Heeh. Iya saya sempat nengok nih kan mukanya sampai gepeng gitu, ketimpa balon. Kira-kira Pak, dia itu berada di lantai berapa waktu kejadian? Lantai 3. Lantai 3. Tempat saya kerja juga. Saya juga kerja di situ. Beliau sedang apa waktu itu Pak? Pasang ikusan. Masang